Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di channel Sehat Bahagia, tempat berbagi kisah dan pengetahuan sehat untuk segala usia. Pada video kali ini, kita akan membahas suatu keajaiban yang sederhana namun luar biasa. Daun kelor atau Moringa oleifera khususnya. Manfaatnya bagi kesehatan lansia. Kenapa ini penting? Karena di masa tua, kebutuhan nutrisi dan kesehatan kita berubah. Dan daun kelor dapat menjadi mitra alami yang menakjubkan. Yuk, kita mulai bersama-sama. Asal-usul. Pohon kelor berasal dari daratan Indi. Kini tumbuh di berbagai negara tropis dan subtropis, termasuk Indonesia. Karakteristik, daun kelor memiliki bentuk lonjong, warna hijau cerah, sering dikeringkan menjadi bubuk. Sejarah penggunaannya, sejak ribuan tahun lalu, tetua dalam berbagai budaya terutama Ayurveda telah menggunakan daun kelor sebagai obat tradisional. Bayangkan nenek moyang kita sudah menaruh kepercayaan besar pada tanaman ini, betapa dornya nilai tradisi dan budaya dalam pemanfaatan alam, vitamin dan mineral. Vitamin A, beta-karoten penting untuk penglihatan dan sistem imun. Vitamin C dan antioksidan kuat, melindungi sel dari stres oksidatif. Kalsium dan fosfor penting bagi tulang yang tetap kuat. Zat besi untuk mencegah anemia yang sering terjadi pada lansia. Protein nabati. Kelor termasuk sumber protein yang mudah dicerna, memudahkan pemeliharaan otot dan jaringan. Antioksidan lainnya, flavonoid dan polifenol menekan radikal bebas. Dengan nutrisi yang sedemikian kaya, daun kelor seolah menjadi super sayuran yang lembut untuk tubuh lansia yang butuh perawatan ekstra. A. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Vitamin C dan memperkuat pertahanan tubuh. Lansia umumnya rentan terhadap infeksi, kelor menyematkan perlindungan alami. B. Menjaga kesehatan tulang dan sendi. Kombinasi kalsium, fosfor, dan vitamin K membantu mencegah osteoporosis, mengurangi risiko nyeri sendi dan patah tulang. C. Selamatkan jantung dan peredaran darah. Kandungan potasium membantu tekanan darah. Antioksidan mencegah oksidasi kolesterol, menurunkan risiko aterosklerosis. D. Dukung fungsi kognitif dan mood. Nutrisi lengkap mendukung aktivitas otak. Antiinflamasi alami membantu menjaga fokus, konsentrasi, serta suasana hati yang lebih stabil. Pilihan olahan. Direbus sebagai sayur bening menjaga vitamin. Campuran dalam semur atau sayur sop lezat dan mudah dicerna. Bubuk kelor sebagai topping salad, bubur, atau dibuat teh hangat. Takaran saran untuk lansia: 2/3 helai daun segar per hari atau 1 sendok makan bubuk kering. Bisa disesuaikan kondisi kesehatan. Tips memilih dan menyimpan. Pilih daun kelor segar yang masih hijau, bebas layu. Simpan di bagian pendingin kulkas dengan wadah rapat, atau keringkan lalu simpan dalam kaleng kedap udara agar tahan hingga berminggu-minggu. Kebersihan pengolahan: cuci bersih, rebus hingga mendidih untuk memastikan higienis. Mari kita dengarkan secara singkat dari Bapak Amin. Usia 72 tahun dari desa tetangga. Sejak saya rutin mengonsumsi sayur daun kelor setiap pagi, saya merasa lebih kuat, sendi terasa lebih luas, dan mata saya tidak mudah pegal lagi. Kisah sederhana seperti ini mengingatkan kita bahwa perubahan kecil bisa membawa manfaat besar. Interaksi obat. Daun kelor mengandung vitamin K yang bisa memengaruhi aktivitas obat anti kaldu seperti warfarin. Jika lansia Anda minum obat ini, konsultasikan dengan dokter dulu. Efek samping ringan. Pada beberapa orang bisa timbul mual atau diare. Biasanya jika dikonsumsi berlebihan. Konsultasi profesional selalu baik untuk memeriksakan diri jika memiliki kondisi khusus seperti diabetes, tekanan darah rendah, atau gangguan pencernaan. Demikian pembahasan hari ini tentang keistimewaan daun kelor untuk kesehatan lansia. Ringkasnya, daun kelor kaya manfaat mulai dari menjaga kekebalan tulang, hingga mood dan kognisi dengan cara yang alami dan lembut untuk tubuh. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video inspiratif lainnya. Bagi yang memiliki pengalaman atau pertanyaan,
Silakan tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih telah menonton. Semoga selalu sehat dan ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang di channel kami. Semoga Anda semua senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang yang bermanfaat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, khususnya bagi para orang tua kita yang sudah memasuki usia lanjut, atau bagi Anda yang kini mulai menapaki masa emas kehidupan. Kita semua tentu ingin tetap sehat, aktif, dan bugar meskipun usia terus bertambah. Namun, kenyataannya, seiring bertambahnya usia, tubuh kita juga mengalami berbagai perubahan. Fungsi organ mulai menurun, tulang mulai rapuh, daya tahan tubuh tidak sekuat dulu, dan risiko penyakit kronis pun meningkat. Tapi tahukah Anda bahwa salah satu cara sederhana untuk menjaga kesehatan lansia bisa dimulai dari apa yang kita konsumsi setiap hari? Dan hari ini, kita akan membahas satu sayuran yang sangat sederhana, mudah didapat, murah, tapi luar biasa khasiatnya bagi kesehatan khususnya untuk para lansia. Sayur ini bernama bayam. Ya, bayam. Si hijau yang sering kita temui di pasar tradisional, yang biasa dimasak menjadi sayur bening, tumis, atau bahkan jus. Jangan remehkan tampilannya yang sederhana, karena di balik daunnya yang lembut, terkandung berbagai nutrisi penting yang sangat dibutuhkan tubuh, terutama di usia senja. Pada video kali ini, kita akan mengupas tuntas apa saja kandungan gizi dalam bayam. Mengapa bayam sangat baik untuk kesehatan lansia? Bagaimana cara mengolah bayam agar nutrisinya tetap optimal? Dan tips menarik lainnya agar konsumsi bayam jati lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Jadi, pastikan Anda menyimak video ini sampai akhir, karena informasi yang kami sampaikan bisa sangat bermanfaat, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang tua tercinta, saudara, dan kerabat yang sudah lansia. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai dari pengenalan tentang sayur bayam dan kandungan nutrisinya. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai khasiat bayam bagi lansia, alangkah baiknya jika kita mengenal lebih dekat terlebih dahulu. Apa itu sebenarnya sayur bayam? Sayur bayam, atau dalam bahasa Latinnya disebut amaranthus, adalah salah satu jenis sayuran hijau yang sangat populer di Indonesia. Bayam mudah dibudidayakan, cepat tumbuh, dan bisa dipanen dalam waktu singkat. Tak heran jika bayam menjadi sayuran rumahan yang digemari banyak orang. Terdapat beberapa jenis bayam yang umum dikonsumsi. Di antaranya adalah bayam hijau dan bayam merah. Keduanya sama-sama menyehatkan, walaupun memiliki sedikit perbedaan dari segi warna, rasa, dan kandungan gizinya. Kandungan gizi sayur bayam. Mari kita bahas, apa saja sebenarnya kandungan gizi yang terdapat dalam daun bayam. Setiap 100 gram bayam mentah mengandung kalori sekitar 23 kilokalori, sangat rendah. Cocok untuk menjaga berat badan. Protein sekitar 2,9 gram, cukup tinggi untuk ukuran sayuran. Serat membantu pencernaan dan menjaga gula darah tetap stabil. Vitamin A sangat tinggi, penting untuk kesehatan mata. Vitamin C sebagai antioksidan alami dan meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin K penting untuk pembekuan darah dan kesehatan tulang. Folat vitamin B9 sangat penting bagi fungsi otak dan pembentukan sel darah merah. Zat besi membantu mencegah anemia. Magnesium menjaga kesehatan otot dan sistem saraf. Kalsium mendukung kekuatan tulang dan gigi. Kalium membantu mengatur tekanan darah. Antioksidan alami seperti lutein, zeaxanthin, dan beta-karoten. Bayangkan, semua nutrisi ini bisa Anda dapatkan hanya dari sikat bayam yang direbus sebentar. Tidak hanya itu, bayam juga rendah kolesterol dan rendah lemak jenuh, sehingga sangat ideal dikonsumsi oleh para lansia yang ingin menjaga keseimbangan nutrisi tanpa takut memperburuk kondisi kesehatan. Kenapa bayam sangat cocok untuk lansia? Seiring bertambahnya usia, tubuh kita membutuhkan asupan yang lebih padat nutrisi. Artinya, makanan yang dikonsumsi harus mengandung banyak manfaat dalam
jumlah yang tidak berlebihan. Nah, bayam adalah contoh sempurna dari makanan padat gizi. Misalnya, kebutuhan zat besi dan kalsium meningkat saat lansia, karena tulang mulai melemah dan risiko anemia meningkat. Bayam bisa membantu mengatasi dua hal tersebut sekaligus. Tubuh juga lebih rentan terhadap peradangan dan penyakit degeneratif seperti jantung, stroke, dan Alzheimer. Disinilah antioksidan dalam bayam bekerja, membantu melawan radikal bebas dan memperlambat proses penuaan sel. Dengan konsumsi bayam secara rutin, tubuh mendapatkan perlindungan alami dari dalam. Benar-benar sayur yang luar biasa, bukan? Khasiat sayur bayam untuk lansia secara detail. Bagian ini bisa saya bagi menjadi subtopik seperti untuk kesehatan jantung, untuk anemia, untuk tulang dan sendi, untuk penglihatan, untuk sistem kekebalan tubuh, untuk kesehatan otak dan daya ingat, untuk sistem pencernaan, sebagai antioksidan dan anti-aging alami. Saudara-saudara yang berbahagia, setelah kita mengetahui kandungan nutrisi yang begitu lengkap dalam bayam, sekarang saatnya kita membahas lebih dalam. Apa saja khasiatnya untuk lansia? Berikut ini adalah 8 manfaat utama sayur bayam bagi kesehatan orang lanjut usia, berdasarkan penelitian dan data ilmiah yang terpercaya. Pertama, menjaga kesehatan jantung. Kesehatan jantung adalah hal yang sangat penting di usia lanjut. Penyakit jantung koroner, tekanan darah tinggi, dan kolesterol tinggi merupakan penyakit yang sering muncul di usia senja. Nah, bayam mengandung kalium, magnesium, dan serat yang membantu menurunkan tekanan darah. Kalium membantu menyeimbangkan kadar sodium dalam tubuh, sehingga tekanan darah bisa tetap stabil. Selain itu, antioksidan flavonoid dan vitamin C dalam bayam juga membantu mencegah pembentukan plak di pembuluh darah, yang bisa menyebabkan serangan jantung. Dengan mengonsumsi bayam secara rutin, pembuluh darah tetap sehat, aliran darah lancar, dan jantung bisa bekerja lebih efisien. Kedua, mencegah dan mengatasi anemia. Banyak lansia mengalami anemia karena kekurangan zat besi atau asupan folat yang tidak mencukupi. Bayam adalah sumber zat besi non-heme yang baik. Zat besi ini membantu dalam produksi sel darah merah dan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Tidak hanya itu, bayam juga mengandung folat vitamin B9 yang sangat penting untuk pembentukan sel darah. Jika dikonsumsi bersama makanan yang mengandung vitamin C, penyerapan zat besi dari bayam akan lebih optimal. Ketiga, memperkuat tulang dan mencegah osteoporosis. Tulang mulai kehilangan kepadatannya seiring bertambahnya usia, terutama pada wanita pasca menopause. Bayam mengandung vitamin K, kalsium, dan magnesium. 3. Nutrisi penting untuk menjaga kepadatan tulang. Vitamin K berperan dalam metabolisme tulang dan membantu mengikat kalsium dalam tulang. Mengonsumsi bayam secara rutin dapat membantu memperlambat pengeroposan tulang dan mencegah risiko patah tulang. Keempat, menjaga kesehatan mata. Kesehatan mata sering menurun di usia lanjut. Penyakit seperti katarak dan degenerasi makula cukup umum terjadi. Bayam mengandung 2 antioksidan penting, lutein dan zeaxanthin. Keduanya dikenal dapat membantu melindungi retina dari kerusakan akibat cahaya dan penuaan. Selain itu, vitamin A yang tinggi dalam bayam juga membantu menjaga kelembapan mata dan penglihatan malam. Makan bayam secara rutin bisa membantu lansia menjaga ketajaman penglihatan lebih lama. Kelima, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sistem imun lansia cenderung lebih lemah dibandingkan saat muda. Akibatnya, tubuh jati lebih rentan terhadap infeksi. Bayam kaya akan vitamin C, beta-karoten, dan antioksidan lain yang mendukung daya tahan tubuh. Vitamin C membantu produksi sel darah putih yang berfungsi sebagai pertahanan utama tubuh terhadap kuman dan virus. Jadi, dengan konsumsi bayam, daya tahan tubuh bisa lebih terjaga secara alami. Keenam, menjaga fungsi otak dan daya ingat. Salah satu hal yang dikhawatirkan di usia lanjut adalah penurunan fungsi otak, seperti pikun atau bahkan Alzheimer. Bayam mengandung folat, vitamin K, dan antioksidan lutein yang telah terbukti mendukung kesehatan otak. Berdasarkan beberapa penelitian, asupan sayuran hijau
Seperti bayam berhubungan dengan fungsi kognitif yang lebih baik dan lebih lambatnya. Penurunan daya ingat. Ketujuh, melancarkan pencernaan dan cegah konstipasi. Banyak lansia mengalami sembelit atau susah buang air besar. Ini bisa sangat mengganggu kenyamanan hidup sehari-hari. Bayam mengandung serat larut dan tidak larut yang membantu memperlancar sistem pencernaan. Serat juga membantu menjaga kesehatan usus besar dan mencegah wasir yang sering dikeluhkan oleh lansia. Dengan pencernaan yang lancar, tubuh pun terasa lebih ringan dan nyaman. Kedelapan, sebagai antioksidan dan anti penuaan alami. Tak bisa dipungkiri, proses penuaan akan terjadi pada setiap orang. Tapi proses ini bisa diperlambat jika kita menjaga pola makan. Bayam kaya akan antioksidan seperti vitamin E, vitamin C, beta-karoten, dan polifenol yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Dengan begitu, proses penuaan bisa berjalan lebih lambat. Kulit tetap cerah, tubuh terasa segar, dan risiko penyakit degeneratif pun berkurang. Luar biasa, bukan? Ternyata hanya dengan satu jenis sayur yang sangat sederhana, kita bisa mendapatkan begitu banyak manfaat. Bayam bukan hanya cocok untuk orang sehat, tapi juga sangat ideal untuk orang lanjut usia yang ingin menjaga kualitas hidup mereka. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara mengolah bayam agar nutrisinya tetap terjaga dan tidak bosan dalam penyajiannya. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Bagian ini akan membahas cara memasak yang tepat agar tidak merusak nutrisi, kombinasi makanan yang baik, tips agar tidak bosan makan bayam, waktu konsumsi terbaik. Saudara-saudara yang kami hormati, kita telah mengetahui berbagai manfaat luar biasa dari sayur bayam, terutama bagi orang lanjut usia. Tapi perlu diketahui, cara kita mengolah dan menyajikan bayam juga sangat menentukan kualitas gizi yang akan diperoleh. Bila salah cara memasaknya, bisa jadi nutrisi penting dalam bayam malah rusak atau hilang. Nah, berikut ini beberapa tips praktis tentang cara konsumsi dan pengolahan bayam agar manfaatnya bisa dirasakan secara optimal oleh para lansia. Pertama, jangan dimasak terlalu lama. Bayam termasuk sayuran yang sensitif terhadap panas tinggi. Jika dimasak terlalu lama, vitamin-vitamin larut air seperti vitamin C dan folat bisa rusak. Tipsnya, rebus atau tumis bayam cukup 1-2 menit saja. Jika membuat sayur bening, masukkan bayam paling akhir, sesaat sebelum dimatikan apinya. Hindari memanaskan ulang bayam, karena bisa meningkatkan risiko pembentukan nitrit yang kurang baik untuk tubuh. Kedua, kombinasikan dengan makanan lain. Bayam bisa jadi lebih bergizi dan mudah diserap tubuh jika dikombinasikan dengan bahan makanan lain. Contohnya, kombinasikan bayam dengan jeruk nipis, tomat, atau buah-buahan yang mengandung vitamin C untuk meningkatkan penyerapan zat besi. Campurkan bayam ke dalam telur dadar, tumis tahu, atau sup ayam agar rasanya lebih enak dan tidak monoton. Untuk sarapan, bayam bisa dicampurkan ke dalam smoothie hijau bersama buah pisang atau alpukat. Ketiga, waktu konsumsi yang tepat. Bayam bisa dikonsumsi kapan saja. Namun untuk lansia yang memiliki gangguan pencernaan, konsumsi bayam di pagi atau siang hari lebih dianjurkan. Hindari konsumsi bayam terlalu malam karena kandungan seratnya cukup tinggi dan bisa membuat perut terasa penuh. Keempat, penyimpanan yang benar. Bayam sebaiknya dikonsumsi segera setelah dibeli atau dipetik. Semakin lama disimpan, semakin banyak nutrisi yang hilang. Tips penyimpanan. Simpan bayam dalam plastik berlubang di bagian sayur lemari es. Jangan mencuci bayam sebelum disimpan, karena kelembapan bisa mempercepat pembusukan. Jika harus menyimpannya, maksimal 2-3 hari saja. Kelima, hindari terlalu banyak garam dan penyedap rasa. Banyak lansia memiliki tekanan darah tinggi atau penyakit ginjal. Maka dari itu, dalam mengolah bayam, hindari penggunaan garam yang berlebihan atau penyedap buatan. Gantilah dengan bumbu alami seperti bawang putih, bawang merah, jahe, atau kaldu ayam kampung. Keenam, variasi olahan agar tidak bosan. Terkadang, makan sayur yang itu-itu saja bisa membuat bosan. Cobalah berbagai variasi olahan bayam agar tetap menarik dan menggugah selera. Ide olahan bayam yang cocok untuk lansia.
sayur bening bayam dengan jagung manis dan wortel, tumis bayam dengan tahu atau tempe, sup krim bayam tanpa susu berlemak tinggi, telur dadar isi bayam cincang, smoothie bayam dengan buah segar untuk lansia yang sulit mengunyah, puding bayam manis dengan agar-agar kombinasi serat dan vitamin. Pastikan porsinya sesuai dan tidak berlebihan. Dengan cara pengolahan yang tepat dan variasi menu yang menarik, bayam bisa menjadi bagian penting dari menu harian lansia tanpa menimbulkan rasa bosan. Kuncinya adalah konsistensi. Tidak perlu dalam jumlah besar, tapi rutin dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Selanjutnya, di bagian akhir video ini, kita akan menyimpulkan semua pembahasan hari ini dan memberikan beberapa pesan penting untuk menjaga kesehatan lansia. Alhamdulillah, tidak terasa, kita sudah sampai di penghujung video ini. Hari ini kita telah membahas begitu banyak hal tentang sayur bayam. Sayuran yang mungkin terlihat sederhana, namun menyimpan khasiat yang luar biasa, khususnya bagi para lansia. Mari kita ulang kembali beberapa poin penting yang perlu kita ingat bersama. Bayam adalah sumber nutrisi lengkap, kaya akan zat besi, vitamin K, vitamin C, serat, antioksidan, dan berbagai mineral penting. Konsumsi bayam secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung, mencegah anemia, menguatkan tulang, menjaga penglihatan, meningkatkan daya tahan tubuh, hingga melindungi otak dari penurunan fungsi. Bayam juga sangat baik untuk sistem pencernaan dan sebagai penangkal alami radikal bebas, membantu memperlambat proses penuaan. Namun, pengolahannya pun perlu diperhatikan. Jangan terlalu lama dimasak, hindari pemanasan ulang, dan kombinasikan dengan makanan lain yang menunjang penyerapan nutrisinya. Variasikan menu agar tidak bosan dan pastikan tetap rendah garam serta tanpa bahan tambahan berbahaya. Saudara-saudara sekalian, kesehatan di usia senja adalah sebuah anugerah, tetapi juga hasil dari kebiasaan yang baik sejak hari ini. Menjaga pola makan bukan hanya soal menghindari makanan berbahaya, tapi juga memilih makanan yang menutrisi tubuh secara menyeluruh. Bayam mungkin hanyalah satu dari sekian banyak jenis sayuran. Tapi jika kita mau membiasakan diri atau mengajak orang tua kita untuk mengonsumsinya secara rutin, maka kita sedang berinvestasi untuk kualitas hidup yang lebih baik di masa depan. Jangan tunggu sakit baru mulai peduli. Ayo mulai dari yang sederhana. Mulai dari sepiring sayur bayam hangat di meja makan. Bagi Anda yang masih memiliki orang tua, kakek nenek, atau kerabat yang sudah lanjut usia, mari kita rawat mereka dengan sepenuh hati. Salah satunya adalah dengan memperhatikan asupan makanan sehari-hari mereka. Dan bagi Anda yang sudah memasuki usia lanjut, ingatlah, usia boleh menua, tetapi semangat untuk hidup sehat dan bahagia jangan pernah padam. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa menjadi motivasi untuk hidup lebih sehat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan konten informatif lainnya seputar kesehatan dan gaya hidup alami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sekalian, semoga dalam keadaan sehat dan diberkahi. Saya nama Anda, dan dalam video kali ini, kita akan menjelajahi manfaat sayur kolatau. Kubis untuk lansia usia lanjut. Video ini disusun dengan penuh hormat dan harapan agar menjadi manfaat untuk keluarga dan orang tercinta. Mari kita mulai dengan penuh kehangatan dan penuh perhatian. Kubis bukan hanya sayur, biasa ia adalah sumber gizi bernilai tinggi yang ideal untuk diet lansia. Serat ganda, serat larut dan tidak larut membantu pencernaan, mencegah sembelit, dan menjaga kesehatan usus. Antioksidan vitamin C yang tinggi, mendukung sistem imun, mempercepat pemulihan, dan melindungi sel dari stres oksidatif. Vitamin K berperan dalam pembekuan darah dan menjaga kekuatan tulang, penting untuk lansia yang rentan jatuh atau patah tulang. Mineral seperti zat besi untuk produksi sel darah merah, kalsium dan magnesium untuk kesehatan tulang dan otot, kalium untuk tekanan darah, serta folat, riboflavin, dan vitamin B6 untuk metabolisme dan keseimbangan energi.
kaya fitonutrien seperti antosianin, flavonoid, dan glukosinolata, antiinflamasi dan potensi mengurangi risiko penyakit kronis. Manfaat kol untuk lansia. Pertama, kesehatan jantung optimal. Kol merah mengandung antosianin dan flavonoid yang terbukti membantu menurunkan tekanan darah, meningkatkan elastisitas pembuluh darah, dan melindungi dari penyakit kardiovaskular. Visualisasi grafis, pembuluh darah yang lebih elastis via keras. Kedua, tekanan darah terkendali secara alami. Kalium dalam kubis membantu menetralkan efek natrium, menjaga keseimbangan cairan, dan mendukung fungsi saraf serta otot yang membantu mencegah hipertensi. Ketiga, pencernaan lancar dan sehat. Serat non-larut mencegah sembelit sementara serat larut menjadi makanan. Bagi bakteri baik di usus meningkatkan sistem imun dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Keempat, tulang kuat dan stabilitas gerak. Vitamin K, kalsium, dan magnesium dalam kubis berkontribusi pada mineralisasi tulang dan mengurangi risiko osteoporosis penting untuk menghindari cedera serius akibat terjatuh. Kelima, turunkan kolesterol jahat LDL. Fitosterol dan serat dalam kol bekerja sinergis untuk mengurangi penyerapan kolesterol di usus dan membantu tubuh membuang kolesterol lewat tinja yang mendukung kesehatan metabolik. Keenam, cegah peradangan dan berikan perlindungan antioksidan. Glukosinolates dan fitonutrien pada kol membantu melawan radikal bebas, mengurangi inflamasi kronis yang sering, menyertai penuaan dan kondisi degeneratif seperti osteoartritis. Tips konsumsi dan resep sederhana untuk lansia, sajian lembut dan tekstur ramah usia. Sup kol lembut, tumis kol serat tipis, atau kol kukus dengan minyak zaitun dan rempah ringan. Fermentasi ringan seperti kol pickles atau kimchi rendah garam, membantu saluran cerna dengan probiotik dan menjaga selera makan. Campuran warna dan nutrisi, kombinasikan kol dengan wortel, bayam, atau tomat menambah serat, vitamin, dan citra warna ceria. Variasi penyajian, salad kol dengan yogurt rendah lemak, tortilla dengan gulungan kol, atau kol panggang sebagai camilan sehat. Pemrosesan hemat nutrisi, masak sebentar blanching, hindari merebus lama, agar vitamin seperti vitamin C dan B6 tidak banyak hilang. Lansia yang mengonsumsi antikoagulan pengencer darah, seperti warfarin harus berkonsultasi dengan dokter sebelum memperbanyak. Konsumsi vitamin K banyak dalam kol. Penderita masalah tiroid atau hipotiroidisme juga hendaknya membatasi konsumsi kol. Mentah berlebihan lebih baik diolah matang untuk mengurangi goitrogen. Pak Haris, lansia 76 tahun, rutin mengonsumsi kol dalam sup harian beliau. Selain mengurangi keluhan sembelit, dokter beliau juga melihat tekanan darahnya mulai stabil, meski tidak banyak obat. Alhamdulillah, Anda bisa menceritakan kisah serupa isi dengan testimonial nyata dari keluarga atau teman agar video terasa menyentuh dan relatable. Demikian perjalanan kita mengenal khasiat sayur kol bagi lansia dengan penjelasan lengkap, tips praktis, serta kisah inspiratif. Semoga konten ini jadi motivasi untuk terus menjaga kesehatan orang tua atau orang tercinta dengan santun dan penuh cinta. Jangan lupa, lengkapi dengan gaya hidup sehat, olahraga ringan, cek kesehatan rutin, dan asupan gizi seimbang. Terima kasih sudah setia menemani hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.